minggu yang lalu kita sudah mempelajari mengenai panas atau yang sering disebut kalor atau juga boleh disebut energi, ya, bahwa panas ternyata berguna untuk hidup kita. Kalau Anda makan, Anda juga mendapatkan kalor panas itu. Jadi kita sudah bicara soal itu. Kita dalam hidup kita memerlukan panas, memerlukan kalor. Kita juga sudah mempelajari minggu yang lalu bagaimana energi dalam, bahwa setiap sistem itu punya energi dalam, yaitu energi yang ada di dalam dirinya. Kalau seperti kamu misalnya, tubuhmu punya juga suhu, punya panas, itu adalah energi yang ada di dalam dirimu. Kalau misalnya sistemnya seperti ini, maka di dalam ini juga ada energi dalam. Biasanya diwujudkan dengan suhu yang paling sederhana. Tapi sebenarnya energi dalam itu bukan hanya suhu, itu terdiri dari macam-macam energi yang terjadi oleh molekul-molekul dari zat itu. Molekul-molekul kan bergerak. Itu kan ada energi kinetiknya, ada energi rotasinya dan seterusnya. Semua itu membentuk energi di dalam sistem. Tubuhmu juga punya, tubuh saya juga punya energi dalam. Jadi kita pernah bicara soal itu. Kita juga pernah waktu itu bicara mengenai apa yang disebut kerja atau usaha. Waktu kamu belajar mekanika kan dikatakan benda yang punya gaya dan bergerak itu melakukan kerja, usaha, itu yang disebut kerja. Jadi melakukan sesuatu. Kalau mesin berjalan, maka mesin itu juga bekerja. Kalau kamu belajar terus juga bekerja. Jadi kita pernah belajar mengenai 3 hal itu. Jadi kita pernah mempelajari tentang kalor, pernah mempelajari tentang energi dalam, pernah juga mempelajari mengenai kerja. Anda juga masih ingat singkatannya. Kalor itu pakai Q, sedangkan pertambahan kalor kalau ditambah berarti delta Q, ya tak? Anda tahu juga energi dalam disingkat U. Kalau ditambah maka menjadi pertambahan energi dalam, singkatannya delta U. Kalau kerja singkatannya W. Kalau pertambahan kerja maka delta W. Oke. Nah, sekarang kita mau melanjutkan hari ini, yaitu melihat bagaimana hubungan tiga-tiganya sekarang. Jadi kita ingin lihat bagaimana hubungan kalau ada satu sistem atau entah benda, entah saya, entah ruangan ini, apa yang akan terjadi kalau diberi tambahan panas. Gampangannya dipanasi atau ditambah energi. Apa hubungannya nanti dengan energi dalamnya? Apa hubungannya dengan kerjanya? Jadi kita mau melihat ketiga hal ini apakah berhubungan atau tidak. Nah, untuk melihat itu saya punya soal atau persoalan. Ini persoalannya. Yang pertama adalah saya punya botol. Botolnya ada macam-macam, yang penting botol gitu ya. Nah, botol ini nanti Anda beri apa ini namanya ini? Balon. Ya, balon yang masih masih belum berkembang. Anda tutup dengan balon, di depanmu ada balon. Nah, ditutup seperti ini. Pertanyaannya adalah apa yang terjadi kalau botol ini di dalamnya kan ada udaranya tuh. Saya panaskan, berarti ditambah kalor. Apa yang akan terjadi? Itu yang pertama. Apa yang terjadi? Yang kedua, Anda juga punya ini gelas. Gelas apa ini namanya? Tabung ya. Tabung ini diisi air sampai di sini. Itu nanti bisa lihat. Pertanyaannya sama. Kalau tadi kan udara dipanasi, sekarang air ini mau dipanasi, berarti ditambah kalor. Kalau dipanasi, apa yang terjadi dengan air di dalam tabung ini? Itu pertanyaan yang
kedua persoalan. Persoalan ketiga adalah ceret. Nah, di depan Anda ada ceret, itu ceret. Di belakang Anda juga ada ceret, di belakangmu juga ada ceret. Di sini ceretnya melihat ke sana, karena ceretnya hanya 3. Belum beli ke sekolah, jadi baru akan beli nanti. Nah, ceret itu akan dipanasi. Anda kan sering masak toh dengan ceret toh? Dipanasi. Nah, nanti setelah mulai panas, Anda bawa ini, kincir ini, Anda dekatkan ke lubang atau namanya apa itu? Mulut ceret ya, didekatkan. Apa yang terjadi dengan kincir ini? Jadi ada 3 persoalan. Nah, sekarang Anda di dalam kelompok mencoba dulu, omong-omong, mencoba berpikir dulu apa yang kira-kira akan terjadi. Dalam bahasa ilmiah Anda membuat prediksi, ya, ngeramalkan apa yang akan terjadi. Oke, silahkan Anda ngeramalkan dalam kelompok mengenai 3 hal tadi. Baik, waktu untuk prediksi selesai. Sekarang kita ingin dengar masing-masing kelompok memprediksi seperti apa. Balon itu akan mengembang karena ada energi panas. Balonnya akan mengembang karena ada energi panas. Oke, terima kasih. Sini apa? Jadi dari kelompok kami itu tidak sepakat dengan 3 kelompok yang sudah menyatakan pendapatnya. Oke, silahkan. Kalau menurut kelompok kami saat botolnya ini dikasih ke dalam sesuatu yang bersuhu panas, balon ini akan tetap seperti ini, tidak berkembang. Karena ada kemungkinan si balon ini kan dibuat dari karet. Kalau dia itu kena panas juga, kan nanti si botol ini menghantarkan panas. Bisa jadi ini balonnya ini dia memuai, jadi nggak kencang. Terus habis itu nanti udara yang di dalam ini bisa saja keluar lewat rongga yang antara balon sama botolnya. Jadi balonnya ini tetap seperti ini. Terima kasih. Ya. Jadi 3 kelompok memprediksi balonnya berkembang dengan alasan tekanan lalu tadi panas gitu ya. Lalu udara yang dari botol naik ke atas. Di sini tidak setuju karena apa? Karena panas, lalu itu dari karet toh. Karetnya bisa memuai, mengembang. Udaranya keluar, jadinya tidak membesarkan balon tapi malah keluar, gitu lah. Itu prediksinya. Nanti kita buktikan prediksi itu dengan praktek apa betul, gitu lah. Ini kan ada punya prediksi. Oke, terima kasih. Sekarang soal kedua, air dalam tabung. Kalau menurut dari kelompok kami ini, air yang dari sini dia akan naik. Soalnya kalau misalnya kita hitung ibaratinnya sama kehidupan kita sehari-hari, saat kita masak air dalam ceret itu kan tutupnya itu awalnya kita tutup rapat, dia kan akan buka, berarti ada tekanan kan untuk naik. Jadi ini mungkin airnya nanti akan naik. Jadi airnya akan naik ya, karena ada tekanan tadi ya. Pralambangnya seperti di ceret gitu. Jadi dia biasa nanak air. Oh, bagus nih, siswa rajin tuh nanak air pagi hari dah. Terima kasih. Sana apa? Jadi menurut kelompok kami, saat airnya ini dipanaskan, nanti airnya akan menguap, terus volume dalam tabungnya ini, volume air dalam tabungnya ini jadi berkurang karena tabungnya nggak ditutup. Jadi airnya menguap karena panas, lalu nanti kalau tidak ditutup kan, airnya berkurang. Bisa habis enggak? Bisa habis ya, kalau dipanasi 2 hari gitu ya. Nah, terima kasih. Jadi ada 2 prediksi umum. Yang pertama tadi naik, yang lainnya adalah naik tapi kalau sudah dilepas turun. Itu yang utama yang kita lihat. Sekarang persoalan ketiga, apa yang akan terjadi dengan ceret kalau kincir Anda ini didekatkan dengan mulut ceret?
Jadi kincirnya akan bergerak karena tekanan dari uap jaret tadi ya. Oke, terima kasih. Jadi menurut kami itu kincirnya akan bergerak karena ada angin yang berupa uap yang dari dalam ceri yang sudah dipanaskan tersebut. Jadi kincirnya akan bergerak karena ada angin. Angin itu berasal dari uap dari kincir. Oke, terima kasih. Ada dua juga prediksi. Yang pertama adalah kincirnya berputar. Dan yang kedua adalah kincirnya tidak berputar karena anginnya atau tekanannya tidak kuat. Nah, sekarang prediksi Anda masing-masing dari kelompok kita buktikan dengan apa? Dicoba. Nah, sekarang silakan Anda mencoba. Mulai dari memanaskan botol dengan balon. Sedikit lagi, pokoknya jangan sampai penuh dulu supaya masih bisa 4 kali kamu menuangkan panas. Dah, lihat dulu. Nanti terakhir baru penuh. Dah dipenuhi sekarang coba. Nanti kalau enggak itu kan dingin kamu lepas dari. Boleh lagi satu lagi boleh. Oke, dah. Dikit lagi. Pelan-pelan. Masukkan nggak bisa, nggak harus dimasukkan. Gimana? Ukur suhu kalau kamu gini aja, ya. Yang penting ada kesetimbangan terbang. Kalau lama, lalu sama. Kamu ngukur perutmu kan nggak usah harus ini masuk ke perut. Itu kan mati, dah. Cukup ditempelkan di sini. Ya, setelah lama setimbang, lalu suhunya ini sama, ini ya sama. Tidak ada, itulah prinsip hukum termodinamika nol itu. Kesetimbangan itu suhunya sama. Kamu salaman tidak temen, kalau seimbang suhu sama. Kalau sudah nanti dipasang. Ada berubah? Kalau belum nyampe garis langsung. Silakan guys. Iya, balonnya enggak ini.
Kalau dari sini gimana ya? Nah, dicoba. Kita coba. Nah, Kan lebih ke situ kalau aku. Itu lubang. aku kurang rapat. Oh iya. Nah, kamu bervariasi juga. Nya digeser, diangkat, digeser yang lubangnya itu di sini biar Jangan. Itu malah nanti suhunya dia kan kena suhu udara. Jadi dia malah nanti kayak Dulu ada uapnya. oh lubang kecil ini yang mau main. Sekarang 73. Berarti dia Baik, kita kembali ke kedudukan semula. Ya. Sekarang kita ingin mendengar laporan masing-masing kelompok apa yang terjadi. Tadi kan Anda punya prediksi. Apa yang terjadi, lalu keterangannya gimana, gitu kan? Saat kami memasukkan botol ke dalam sini dan mengisi air pertama dengan ukuran kira-kira segini, itu balonnya baru bergerak dikit, berkembang dikit. Nah, terus pas isi mulai kedua, kira-kira sampai di sini, itu naik lagi. Terus pas ketiga begitu pun seterusnya hingga kami isi seperti ini, ya seperti ini. Itu balonnya tadi dia ngembangnya lumayan, itu pada suhu 76 derajat Celcius. Seperti itu. Terus saat mulai suhunya turun lagi, balonnya kempis lagi. Itu yang diamati. Oke. Dari pengamatan itu apa yang kamu simpulkan? Yang dapat kami simpulkan Ya. bahwa di dalam botol ini ada udara yang memiliki energi dalam. Nah, saat energi dalamnya itu dipanaskan, energi dalamnya itu akan semakin besar nilainya, sehingga energi dalam yang ada pada botol ini keluar masuk ke dalam balonnya, sehingga balonnya mengembang. Jadi balonnya mengembang karena energi dalam bertambah. Energi dalam bertambah karena apa? Karena dipanaskan. Oke, terima kasih. Nah, sesudah percobaan kami lakukan itu pada saat kami memasukkan botolnya di gelas ini, terus kami memasukkan air panas itu sedikit dan suhunya itu mengalami itu 73 derajat. Nah, itu balonnya itu cuma sedikit mengembang. Nah, pada saat itu kami menambah lagi airnya, terus membentuk sudut naik, suhunya itu naik menjadi 75 derajat dan balonnya itu agak balonnya itu meningkat lebih mengembang dari yang sebelumnya. Terus pada saat kami menambah lagi airnya, jadi suhunya itu 76, terus balonnya itu mengembang dengan sempurna. Terus jadi kesimpulan kami di sini, semakin tinggi suhu air maka balonnya akan semakin mengembang karena tekanan dari suhu panas atau kalor yang berpindah ke dalam botol dan uapan naik ke dalam balon sehingga balon tersebut mengembang. Sedangkan ketika suhunya itu semakin menurun, maka secara perlahan-lahan balonnya akan kembali ke keadaan semula. Pada percobaan ini sebelum dipanaskan suhu airnya 28 derajat. Setelah dipanaskan suhu airnya 46 derajat. Air yang ada dalam tabung itu dipanaskan dan airnya itu naik ke atas, hampir tumpah. Karena itu terjadi karena
adanya penguapan air yang disebabkan oleh perpindahan kalor. Jadi airnya sampai tumpah. Tumpahnya banyak enggak? Enggak ya. Langsung dimatikan. Selesai. Jadi percobaannya sampai air tumpah. Nah, oke. Oh, sampai penuh ya. Dari percobaan kedua, dari percobaan Anda, apa yang bisa disimpulkan? Hubungan antara tambahan kalor atau panas, energi dalam, dan kerjanya. Apa? Siapa yang mau merangkum dari percobaan kedua dulu? Energi kalor meningkat sehingga usahanya itu adalah usaha positif di mana dia airnya volumenya itu bertambah. Nah, saat suhu pada air ini kembali turun, itu energi dalamnya juga semakin kecil dan usahanya yang terjadi pada air ini adalah usaha negatif di mana volumenya akan kembali Sekarang percobaan terakhir, ada macam-macam kalau yang terakhir. Mana dulu? Sini dulu ya. Silahkan. Apa yang teramati dari kincir apa tadi? Kincir angin. Silahkan. Apa gejalanya dulu? Apa yang terjadi? Jadi pada saat kami mengamati kincir angin yang kami dekatkan dengan air yang menguap, itu tadi saat airnya itu belum menguap, itu kincir airnya tidak bisa digerakkan karena udara yang keluar atau panas yang keluar, energi yang keluar dari ceret itu belum cukup kuat untuk memutarkan kincir angin. Terus saat airnya itu mulai menguap, energi yang dikeluarkan itu semakin besar dan mampu menggerakkan kincir angin walaupun tidak sempurna karena kondisi keadaan ceretnya itu tidak rapat, jadi energinya itu keluar kemana-mana bukan dari satu titik keluarnya. Jadi kincir angin jadi tidak terlalu kuat untuk memutarkan kincir angin itu secara kuat. Terima kasih. Kelompok sana, silakan. Bagaimana nasib kincirnya? Tadi ketika melakukan eksperimen kincir terhadap corong pada tadi, kincirnya tidak bergerak, tekanannya kurang dan tekanannya itu menyebar di tutup-tutupnya. Tadi ketika kincirnya dibuka, itu tekanannya langsung keluar bersama dengan uap dan suhunya. Jadi kincirnya jadi mengkerut, tidak berbuka tapi malah mengkerut. Mengkerut kenapa? Kalau boleh tanya. Suhu dari darah suhunya itu keluar. Tekanan suhu jadi mengkerut. Mengkerut. Ya, karena terbuat dari plastik. Jadi karena panas ya. Karena panas lalu mengkerut. Mengkerut itu membesar sih. Sebenarnya apa yang terjadi? Meleleh ya, betul. Jadi melonyoh ya, bukan mengkerut dalam arti karena jadi kecil, tapi melonyoh. Mulai ada perubahan wujud dari padat dipanasi menjadi air sedikit lembek gitu. Jadi ada perubahan wujud, mengkerut. Jadi mengkerutnya ini beda dengan mengkerut menjadi dingin. Itu karena dipanasi lama-lama betul-betul leleh jadi lelehan gitu ya. Oke, terima kasih. Jadi bukan hanya untuk memutar tapi malah sudah melelehkan. Melelehkan dalam bahasa mekanika itu juga melakukan bekerja. Nah, bekerja yaitu membuat meleleh gitu. Apa ada yang mau bisa menjelaskan relasi antara pertambahan kalor, jadi yang Anda panaskan, dengan pertambahan energi dalam sistem itu? Sistemnya kan ada 3 tadi. Dan juga kerja yang dilakukan. Siapa yang jadi kepingin mau merangkum dari 3 macam percobaan tadi? Jadi dapat kami simpulkan bahwa antara ketiga hal itu, kalor, kerja, dan energi itu semuanya berbanding lurus. Semakin besar kalor yang
dimasukkan, maka semakin besar pula energi yang dihasilkan dan bekerja semakin besar. Sedangkan apabila suhu itu mengalami penurunan, maka akan turun pula energinya dan akan turun pula kerjanya. Seperti itu. Terima kasih. Jadi secara umum kita hari ini bisa merangkumkan bahwa pertambahan kalor yang Anda berikan pada suatu sistem ternyata menambah energi dalamnya dan menambah kerjanya. Ya? Jadi energi yang diberikan dipakai untuk menambah energi dalam dan kerja. Siapa yang bisa memberi contoh dalam hidup sehari-hari tentang itu supaya fisikanya wah itu bisa digunakan dalam hidup gitu. Siapa mau bercerita contohnya? Boleh. Jadi bagaimana hukum ini memang ternyata berlaku dalam hidup, bukan hanya di buku fisika, ya kan? Bukan hanya nanti ngitung energi kalornya berapa, terus energi dalam berapa, kerjanya berapa, oh dalam ditambah kerja, oh dijumlah kok sama dengan ini, itu kan hukum ilmunya. Ilmu kan bisa digunakan tuh ya dalam hidup. Siapa yang bisa, silakan. Salah satu contoh yang bisa saya amati itu di balon udara. Gimana? Nah, balon udara kan seperti ini. Saat bawah balonnya itu dipanaskan dengan api, balonnya itu akan mengembang sehingga balon itu bisa mengangkat beban yang dibawa di bawahnya. Nah, sementara saat balon itu, api yang ada di bawah balon itu dimatikan, balonnya akan kempes. Jadi dia tidak bisa mengangkat beban yang ada di bawah. Bagus, terima kasih. Bagus. Ini calon astronaut yang naik balon udara. Ya, tak? Nah, saya mau memberi catatan untuk hidup kita. Jadi fisika juga berguna untuk hidup umum. Yaitu kalau kamu ingin hidup sehat dan hidup panjang, pertama-tama kamu harus mau makan dan minum. Itu artinya nambah energi dari luar, ya tak? Supaya apa? Supaya tubuhmu segar. Energi dalammu, tubuhmu tetap tambah segar, bertumbuh. Lalu juga kamu bisa melakukan kerja dengan bagus, bisa belajar rajin, bisa main sepak bola, bisa kenalan dengan teman dan macam-macam, bekerja dengan riang. Jadi Anda boleh berpuasa tapi jangan berpuasa terus. Enggak, aku mau tidak mau makan, tidak mau minum, terus mau kerja terus. Itu boleh kalau sehari, tapi jangan sampai lama. Kalau lama apa? Badan kita makin kurus, makin kurus karena energi dalam kita habis untuk kerja, lama-lama mati. Ya. Kalau ingin hidup sehat, hidup lama, makan, minum. Supaya apa? Supaya badan sehat, energi dalam kuat dan bisa melakukan kerja. Dari sisi rohani juga sama. Kalau Anda ingin hidup bahagia apa? Maka juga masukkan sisi rohani penting. Entah agamamu apapun, masukkan rohani penting. Supaya apa? Jadi semangat hidupmu. Lalu juga bekerja dengan gembira, gitu. Senang bergaul, senang berteman, gitu ya. Oke. Pelajaran kita sampai sekian. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih.